Hai sahabat, beberapa waktu lalu saya mengikuti sebuah seminar tentang menggali alam bawah sadar lewat mimpi. Dan pada saat itu fasilitatornya bertanya kepada kita semua peserta, siapa yang pernah bermimpi mengikuti ujian di sekolah atau di universitas atau dimanapun juga. Lalu saya mengangkat tangan dan saya katakan, saya pernah. Lalu kemudian fasilitatornya bertanya, kapan kamu mengalami mimpi itu? Lalu kemudian saya menjawab, pada saat saya masuk di GKI Kayu Putih sebagai calon pendeta. Dan itu hari pertama saya tiba di sini dan saya tidur di pastori. Lalu kemudian apa? Jawab dia. Dia berkata demikian. Oh, mimpi mengikuti ujian adalah mimpi ketika kamu merasa sangat takut untuk masuk ke dalam sebuah komunitas karena kamu merasa diuji dan kamu merasa akan ketakutan bahwa kamu bisa jadi ditolak oleh komunitas itu. Dan kemudian saya mengiyakan, betul saya mengalami itu. Bahkan sampai di dalam mimpi pun alam bawah sadar saya mengatakan bahwa oh ternyata memang saya benar-benar takut ditolak. Rasa takut ditolak adalah rasa yang wajar dialami oleh semua manusia. Mungkin kita semua pernah mengalaminya. Takut ditolak oleh pacar, calon pacar mungkin, atau takut ditolak oleh orang tua, takut ditolak oleh guru, takut ditolak oleh komunitas. Kita pasti pernah mengalami yang namanya takut ditolak. Tetapi penolakan adalah suatu hal yang memang nyata di dalam hidup ini dan memang tidak bisa kita hindari. Sebagai contoh, Tuhan Yesus saja pernah mengalami penolakan. Kalau sahabat membaca dari Injil Markus pasal 6, kita akan melihat bahwa Tuhan Yesus pun ditolak di Nazaret karena dia dianggap sebagai anak tukang kayu. Dan juga mereka yang menolak dia adalah orang-orang yang ternyata berasal dari tempat asalnya itu. Sungguh menyakitkan bukan? Tetapi yang menarik adalah ketika Tuhan Yesus ditolak, responnya adalah dia jujur dengan perasaan-perasaannya. Kenapa? Karena ada orang-orang yang tidak jujur akan ketakutannya, akan perasaan sakitnya ketika ia ditolak. Akibatnya apa yang terjadi? Orang-orang yang merasa takut ditolak dan tidak jujur akan rasa sakitnya saat ditolak melakukan banyak hal. Mereka menyembunyikan ketakutannya itu dengan berusaha agar ia diterima oleh orang lain, bahkan melebihi apa yang ia mampu lakukan. Sungguh menyakitkan bukan? Ketika kita ditolak dan kita tidak mengakui bahwa kita ditolak, kita tidak mengakui bahwa kita takut ditolak, maka yang respon kita adalah hal-hal yang ternyata membuat kita menjadi menutupi segala ketakutan kita itu. Nah sahabat, belajar dari Tuhan Yesus yang sangat jujur tentang apa yang dia rasa saat ia merasa ditolak dan mengekspresikan kekecewaannya. Di sini Tuhan katakan, maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di dalam rumahnya. Ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Nah, saudara, Tuhan Yesus pun ketika ditolak, dia mengekspresikan kekecewaannya. Tetapi kemudian itu tidak membuatnya menjadi patah semangat. Kita merengkuh perasaan ketakutan itu. Tuhan juga merengkuh rasa ketika ia ditolak, tetapi ia terus maju. Di dalam hidup ini kita tidak bisa menghindari yang namanya penolakan. Ada orang yang menolak kita. Mungkin bahkan orang tua kita pun menolak kita sejak kita dari dalam kandungan. Ini adalah kenyataan pahit yang memang sangat menyedihkan. Kita boleh mengungkapkan rasa sedih kita, tetapi bawalah semuanya kepada Tuhan. Lalu pandanglah Tuhan dan majulah di dalam hidup ini. Karena Tuhan akan menolong kita.
ketika kita yakin bahwa ada satu sosok yang menerima kita apa adanya. Sekalipun banyak orang mengukur kita dan menolak kita, tetapi Allah adalah Allah yang menerima kita. Dan bawalah rasa sakit kita kepada Allah dan rasakanlah bahwa sekalipun orang lain menolak kita, tetapi Allah tetap menerima kita dan merengkuh kita dalam cintanya. Selamat berdamai dengan perasaan-perasaan sakit ketika ditolak dan selamat menikmati rahmat Allah yang memulihkan kita. Tuhan memberkati kita. Anda takut menghadapi hidup? Jangan kemana-mana, terus ikuti channel Sapaan Sahabat GKI Kayu Putih. Kita akan menghadirkan banyak renungan-renungan inspiratif tentang takut menghadapi hidup.